Apakah nama Nabi Muhammad ada di dalam Alkitab? Mari kita menjawab tuduhan dari Ustadz ini ketika dia berdebat dengan pendeta. Video ini bukan bermaksud untuk mencederai agama manapun, tetapi saya sebagai orang Kristen hanya menjawab tuduhan tersebut. Dan kita lihat kesaksian Yesus. Apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian, tapi kalian belum siap menerimanya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain. Betul tidak? Betul? Ya. Yohanes 16 nomor 30. Nomor 30. Dibacakan di situ. Alkitab ini tidak akan muat mengisi semua yang ditulis. Yang muat dulu aja. Saya bacakan dulu. Udah tahu itu nggak? Iya, saya bacakan dulu. Nggak ada saya bantah. Saya bacakan dulu. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Pak, tahu nggak kalau ini ditranslate ke bahasa Ibrani jadinya apa? Iya, siapa di situ? Iya. Bapak buka translasinya, baca. Keser Yefu Alehem Roh Ha Ahmed. Pak, orang Turki mengatakan Muhammad. Mehmet. Orang Barat menyebut Nabi Muhammad. Ruh kebenaran, Qadarullah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Ibrani, Ruh Ahmed. Ada nggak? Ada nggak? Ismuhu Ahmad, Ruh Ahmed. Yohanes 16:13. Saya buka dengan sebuah pertanyaan. Apakah ini hanya untuk mencari sebuah pembenaran? Karena ini pertanyaan, bukan sebuah penistaan ya. Karena saya pribadi ketika berdebat dengan orang Islam, saya selalu menanyakan di dalam surat Al-A'raf 157 mengatakan orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Ya, jadi saya selalu bertanya berdasarkan ayat Al-A'raf 157. Di mana Nabi Muhammad tertulis di dalam Alkitab? Lalu mungkin itu kan sebuah pertanyaan. Lalu mungkin teman-teman Islam membawakan dalil di dalam kitab Yohanes tadi yang merujuk kata pneuma, seorang penolong yang diutus oleh Yesus, yang dinubuatkan sama Yesus. Begitu. Bahwa itu merujuk pada Nabi Muhammad, begitu. Ya, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ya, karena Anda perlu tahu, bahwa di dalam kitab Yohanes, seorang penolong itu dalam naskah Yunani itu menuliskan di situ adalah Parakletos. Parakletos itu seorang penolong, penghibur, pembela. Ya, Parakletos. Ya. Dalam Yohanes 14 ayat 25, saya bukakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Apakah Roh Kudus ini adalah Nabi Muhammad yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku? Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad adalah Roh Kudus? Sehingga kamu mengatakan kitab Yohanes itu adalah Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad adalah Roh Kudus? Saya melakukan sebuah komparasi, pembuktian lagi di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, karena di situ berbicara kata pneuma hagion, Roh Kudus, yang merujuk pada Roh Kudus, pneuma itu roh, Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh Allah itu adalah roh, pneuma. Menjadi pertanyaannya adalah, dalam Alkitab mengatakan Allah adalah roh, pneuma. Kalau Anda mengatakan roh Parakletos itu adalah Muhammad, pertanyaannya, apakah Muhammad adalah Allah sesuai Yohanes 4 ayat 24? Apakah Anda mengakui Muhammad sebagai Allah? Makanya saya mengatakan, biarkan Al-Quran membuktikan Al-Quran, dan biarkan Alkitab membuktikan Alkitab. Ya, jangan Anda memakai bahwa kitab Anda untuk membuktikan kebenaran dengan kitab lain. Itu akan menjadi fatal sekali, akan menjadi sangat fatal. Nah, kemudian memang di dalam bahasa Ibrani
Contohnya di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Kidung Agung 5 ayat 16 pun berbicara tentang Ahmad, Mahmadi. Apakah Mahmadi itu adalah Nabi Muhammad? Apakah Ahmad itu dalam bahasa Ibrani artinya adalah Muhammad? Tidak seperti itu. Saya melakukan logika gramatikal, ya, logika gramatikal. Saya bacakan di dalam Hosea pasal 9 ayat yang ke-16. Inilah logika gramatikal. Di dalam Hosea pasal 9 ayat yang ke-16, Efraim telah dipukul akarnya, telah menjadi kering, mereka tidak akan menghasilkan buah, bahkan sekalipun mereka melahirkan anak. Lihat ini, aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Oke, kata berharga di sini diterjemahkan dalam bahasa Ibrani sebagai apa? Kita perhatikan. Dalam bahasa Ibrani diterjemahkan sebagai Mahmad. Berharga. Berharga. Mahmad. Mahmad. Ya. Jadi kalau kamu menerjemahkan ini sebagai nabimu, maka terjemahan di sini akan semakin blunder. Ya. Karena itu pergilah, ya, saya perhatikan baik-baik. Terjemahan ini akan semakin blunder, ya. Nih. Ya. Ini kan berharga. Aku akan mematikan buah kandungan Mahmad. Begitu. Kalau ini Anda terjemahkan sebagai nabi Anda, maka akan jatuhnya aku akan mematikan buah kandungan Mahmad. Begitukah? Jadi ketika membuat sebuah argumentasi, jangan blunder di situ, ya, jangan blunder, karena ini logika gramatikal akan membuat argumentasimu menjadi blunder, ya. Dan kemudian argumentasi selanjutnya adalah jikalau Anda mengatakan bahwa Mahmad penolong, yaitu Roh Kudus di situ adalah nabimu, maka Matius 28 ayat 19, karena itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pertanyaannya, kami orang Kristen tidak mau sampai Alkitab kami diobok-obok. Tidak mau kami, ya. Jadi nama Bapa, Anak dan Mahmad. Karena Parakletos itu adalah Mahmad. Kami tidak mau. Kami tidak mau. Jadi pakai akalmu, pakai logikamu, ya. Silakan jawab atau skip video saya.